Halo semuanya, welcome back to my YouTube channel. Gimana kabarnya? Seperti judulnya, hari ini aku kedatangan teman aku dari UNESA. Ya, dulu juga pernah buat video bareng, tapi sekarang mungkin lebih ke sharing perjalanan kita sebelum kuliah saya. Karena dulu Sasa punya cerita gap year atau kayak sempet juga ditolak beberapa PTN dan juga nggak lolos SNM dan juga SBM. Well, di sini kita bakalan sharing kayak perjuangannya gitu loh. Dan juga akan cerita proses pendaftaran mandiri ya di UNESA. Karena Sasa ini juga jalur mandiri dan kita bakalan mengulik juga gimana cara pendaftaran dan UKT dan sebagainya. Tapi sebelum itu teman-teman, bantu aku untuk subscribe channel ini biar aku semakin semangat untuk update videonya. So langsung aja mari kita mulai tanya-tanya proses perjalanan dan juga masalah UKT mandiri di UNESA. Nah, sebelum kita tanya-tanya, mungkin Sasa mau menyapa atau salam-salam. Halo. Hai. Oke, namanya dulu nama biar yang belum kenal. Oke, namanya Winatasha, panggilannya Sasa. Jurusan apa? Jurusan Fisika di Universitas Negeri Surabaya. Fisika ini fisika murni ya? Murni. Ya, dan ini udah semester akhir juga, udah mau tahapan pembuatan artikel ya, buat lulus kayak gitu. Nah, sekarang langsung aja dulu kan sempet nih ceritanya nggak keterima SNM dan juga SBM ya kan? Itu menurut kamu pribadi ada kesalahan yang kamu buat itu apa? Misal kayak salah strategi atau mungkin apa gitu-gitu? Kalau kesalahan itu lebih nggak disetujui orang tua sih. Kayak misalkan SNMPTN kan kita biasanya tuh kayak cari kating-kating kita yang banyak keterimanya di universitas itu kan. Nah itu bundaku tuh nggak ngebolehin aku kuliah di salah satu univ di Malang gitu. Karena menurutnya bundaku di Malang itu susah banget cari kendaraannya. Kalau ada apa-apa itu susah kesananya. Jadi kehambat restu orang tua ya pada saat itu kalau SNM. Itu juga jadi pengaruh loh atau faktor ya kalau kita gagal ya. Terus kalau SBM-nya? Kalau SBM-nya mungkin emang kalah pinter. Jadi nilainya ya berarti ya nilai. Tapi dulu SBM milih mana Sa? Kalau SBM-nya dulu emang wis Surabaya semua, wis nggak bisa keluar-keluar yang UNESA lainnya. juga apa? Enggak, UPN sama UNER. Jurusannya masih inget? Kalau UNER itu ngambil statistik. Kalau UPN terus? itu ngambil TI. TI, teknik industri ya? Yoi. Dan gagal. Itu tahun berapa Sa? Berarti tahun 2017. Ya. Tahun 2017 SNM-nya mungkin kehambat sama faktor ini ya, restu orang tua. Jadi emang penting loh ya kalau misal kalian mau kuliah ataupun mau ngelakuin apapun, diskusi sama orang tua tuh kayaknya penting ya. Penting banget ya gitu. Terus yang kedua, tadi karena mungkin persiapannya ya, nilai skornya juga nggak bagus, akhirnya gagal. But it's okay gitu kan, akhirnya bisa kuliah. Nah, berarti Sasa ikutan lagi di tahun 2018, tapi perjalanannya sebelum ke 2018 ikut apa aja Sa untuk persiapan SBM di tahun 2018? Jadi tahun 2018 itu setelah nggak lolos itu akhirnya aku tuh gap year setahun. Aku ikut-ikut bimbel, ikut-ikut kayak persiapan SBM tahun depan gitu. Kayak intensif gitu ya. Itu masih inget gak kayak habis berapa? Sekitar 5 juta. Itu 5 juta yang full gitu ya, maksudnya 6 bulanan gitu, intensif juga. Iya. Itu lesnya juga emang setiap hari atau berapa sekali minggu? Seminggu itu waktu itu 3 kali. Karena emang aku ikut yang khusus buat alumni. Jadi di situ emang khusus anak yang gap year yang emang mau ngulang di tahun itu. Jadi itu intensif banget, 1 semesteran. 1 semester. Dan juga tadi sempat juga belajar bahasa Inggris juga ngisi. Sempat belajar bahasa Inggris di salah satu bimbel juga. Gitu ya. Jadi persiapannya ketika Sasa ketolak di tahun 2017, dia langsung ikutan kayak program intensif gitu di bimbel ya. 5 jutaan maksudnya mahal banget juga. Dan ternyata ketika udah semua belajar, udah persiapan itu 2018 ikut lagi kan. Iya. Dan SBM-nya nggak lolos. Ya ampun, nggak lolos. Tapi nggak patah semangat di situ, kan masih ada jalur yang lain. Ambil jurusan yang sama apa beda? Beda, waktu itu sama. Kampusnya juga sama? Kampusnya juga sama. Terus waktu mandiri itu Bentar, sebelum ke mandiri. Berarti ikutan SBM 2018, jurusannya sama di UNER sama UPN, jurusannya masih tetap TI sama statistika, nggak lolos. Jujur sedih jelasnya. Banget. Ya, akhirnya memutuskan untuk mandiri. Mandiri, ya. Kalau mandiri langsung ikutan di mana? Kalau mandiri dulu aku ikut 4 universitas. 4 universitas? Itu di Surabaya semua? Surabaya semua.
Sebutin UNESA, aja ya, UNESA, UNER, UNER, UPN sama PPNS. PPNS, oke. Oke. Maaf ya, tadi ada kendala. Sekarang kita lanjut lagi. Kita ulang dari 4 universitas yang ikut jalur mandiri ya. Ada UNER, UNESA, UPN sama PPNS. Oke, terus jatuhnya milih yang mana, Sa? Jatuhnya maksudnya keterimanya. Iya. Keterimanya di PPNS sama di UNESA. Oke, terus milih yang UNESA. oke. Alasannya dulu, kenapa dulu milih UNESA? Karena waktu itu kalau dibandingin sama PPNS, UKT-nya lebih murah. Oke. Terus untuk biaya uang gedungnya juga lebih murah. Iya. Terus sesuai sama waktu itu mikirnya sesuai sama apa yang aku harapkan. Oh, oke. Mau maksudnya Jadi pertimbangannya kalau ikut mandiri pasti di UKT sama uang pangkal ya. Dan PPNS mahal pada saat itu. Kena berapa, ingat nggak? 2018. itu semesterannya aja itu 12,5 say. Terus Itu belum uang gedungnya. Oh ya, uang gedungnya juga. Belum, masih baru 12,5 itu untuk UKT tiap bulannya, tiap semesternya ya. Jadi akhirnya nggak diambil karena mahal banget. Terus milih yang UNESA yang lebih murah. Oke, nah sekarang kita akan membahas proses mandirinya ya kan ke UNESA-nya. Apa aja Sa? Persyaratannya dulu, stepnya apa aja? Ingat nggak? Pasti yang pertama tes. Oke, ini tes apa dulu? Tes akademik. Oke, tes akademik. Setelah itu ada tes wawancara. Setelah wawancara, udah terus keterima, ada pengumuman, nanti baru isi form-form untuk nentuin UKT. Oke, berarti kita kupas satu-satu dari tes akademiknya dulu ya. Akademiknya tuh kayak bentuk tesnya apa? Sama kayak SBM atau gimana? Sama kayak SBM. Oke. Nggak, Lebih susah nggak menurut kamu? sama aja. Oke, kayak berarti poin kayak soalnya levelnya sama. sama gitu ya. Terus habis itu, Wawancara. oke, wawancaranya tuh pertanyaannya modelnya kayak gimana? Nah, kalau di bayanganku dulu wawancara itu bakal ditanyain kayak orang tuamu kerja apa, terus orang tuamu apa Penghasilan tinggalnya gitu di mana, ya? penghasilannya berapa gitu. Nah, ini tuh ternyata di luar itu pertanyaannya itu lebih ke sesuai dengan jurusan. Oh, oke. Nah, dulu waktu aku mandiri, aku ambil matematika sama fisika. Kalau di matematika wawancaranya itu waktu itu dosennya beliau minta aku buat nulis 3 soal ujian yang kemarin, jelas aku nggak inget lah. Oh, oke. Jadi pertanyaannya malah disuruh nulis soal yang ada di ujian yang kemarin. Oke, terus? Iya, nah, kalau gitu kan jelas nggak inget ya. Iya, jelas lupa lah, jelas. Nah, akhirnya udah pasrah itu, udah gak keterima di matematika, gak apa-apa, masih ada fisika. Kalau fisika? Akhirnya waktu wawancara di fisika, ditanyainnya tuh tentang pelajaran fisika. Oh, oke. Kayak dikasih soal, terus jawab, terus ditanyain, kamu bisa apa? Oh, oke. Kamu bisa bab apa? Waktu itu SMA aku bisa listrik. Jadi aku bilang, saya bisa pembelajaran fisika yang bab listrik gitu. Terus orangnya minta aku buat jelasin listrik itu ya apa gitu. Listrik itu ada berapa aja itunya. Jadi aku jelasin, aku di situ kayak lebih kayak kasarannya lebih kayak ngomong. Semangat jadi listrik gitu itu ada ya. 3, iya ini ada ini ada ini ada ini gitu. Terus dosennya langsung oke. Kalau kamu keterima nanti kamu itu ya selanjutnya bakal ngisi form kayak gitu, dibilang gitu. Okay. Jadi ini unexpected ya, maksudnya pertanyaannya tuh lebih ke malah pendidikannya, maksudnya kayak lebih ke tentang jurusannya. Soalnya kalau aku tanya-tanya temanku yang mandiri itu biasanya pertanyaannya lebih seputar ke background orang tua gitu loh. Kayak misal orang tua kerja apa, kemudian penghasilannya berapa, terus kayak alasan gagal SBM apa, kayak seputar itu sih. Enggak, kayak lebih ke kamu tuh mau belajar apa terus inget apa gitu loh. Ini menurut aku menarik ya. Terus penentuan UKT-nya itu berarti ngisi form. Ya, formnya itu isiannya apa pada saat itu, inget nggak? Iya, nama orang tua, terus penghasilan orang tua, terus Slip habis gaji itu juga. slip gaji ya. Pasti ada slip gajinya juga, terus habis itu baru ditentuin sama kampus nanti kita dapat berapa. Masih inget kena berapa? 5. Itu uang pangkalnya, uang gedung ya? Oh, bukan, itu UKT. semester UKT. Terus kalau uang gedungnya berapa? Kalau uang gedungnya waktu itu aku kena 5. 5 jutaan? Iya. Oh, berarti 55 juga ya? Iya, jadi 10 totalnya kalau bayar langsung ke semua. Berarti termasuk masih murah ya? Maksudnya 5 tuh masih murah loh. Itu kamu masih inget gak? Maksudnya kayak apakah itu semua jurusan emang paling murah segitu atau kayak tiap jurusan beda-beda juga? Kayaknya semuanya sama. Kayaknya ya. Iya. Oke, kita disclaimer dulu ya. Kita juga nggak tahu perubahannya kayak gimana sekarang. Mungkin pada saat itu sama 2018 ya. 2015. Oke, kena 5 UKT sama 5 juta buat uang pangkal. Terus katamu tadi
yang di bawahmu di tahun Oh, iya. 2019 udah berubah lagi. Udah berubah lagi. Kalau zamanku ada nih kayak uang kita nggak usah ngasih uang gedung. Jadi bisa uang juga gedungnya ya. 0. Terus kita cuma dapat UKT berapa. Itu juga bisa. Tapi di zamanku di bawah itu udah nggak ada. Berarti Minimal udah 2019-an 5. ya Iya. berarti? Itu udah kena 5 kalau nggak salah minimal. Minimalnya malah 5 sekarang. Berarti bisa lebih lagi Bisa. juga ya. Oh oke, jadi kayak gitu. Berarti tadi mungkin buat teman-teman yang kayak penasaran juga proses mandiri yang di UNESA, berarti stepnya itu ya sama, kayak ada tes akademiknya, kemudian ada tes wawancaranya, dan mungkin wawancaranya itu bisa juga buat tips tadi ya, apa yang kamu kerjain soal di tes akademik itu mungkin bisa keluar juga di tes wawancara, kayak gitu, sesuai dengan jurusan kamu. Oke? Dan akhirnya udah selesai semuanya, akhirnya bisa lolos ya, kayak gitu. Berarti Iya. menurut kamu lebih simple ya? Simple. Tapi pertanyaanku gini, Sa, kenapa nggak ikut mandiri yang di tahun 2017? Nggak kepikiran atau gimana? Heeh. Karena waktu itu aku sebenarnya nggak mau kuliah di UNESA. Oh. Karena aku berpikir UNESA itu semua akan jadi guru. Oh, oke. Iya nggak? Ya, Kalian pasti kalau ya, terkenalnya kalau- brandingnya gitu Heeh. soalnya. Universitas Negeri Surabaya ataupun Malang pasti kalian mikirnya bakal pendidikan ini. Iya. Wah, gini. Iya, Ternyata iya. enggak. Nggak semua jurusan ya. Ternyata itu setiap jurusan misalkan fisika. Fisika itu ada fisika pendidikan sama fisika non pendidikan. Murni, iya. Iya. Terus kalau ekonomi pun juga gitu, ada yang pendidikan sama yang nggak pendidikan. Iya, gitu. benar-benar. Sama kayak aku jurusan sastra Inggris ya. Ada juga pendidikan bahasa Inggris. Maksudnya kalau emang concernnya jadi guru ya di pendidikan, tapi kalau yang murni di sastra Inggrisnya kayak gitu. Oh, berarti dulu masih nggak tahu gitu kalau di UNESA kayak semuanya jadi guru nggak tahu gitu ya kalau emang ada yang murni tadi itu. Oh, I see. Jadi nggak kepikiran juga untuk ikut mandiri di tahun 2017. Iya. Kayak gitu. Oh, oke. Menarik ya ceritanya ya. Maksudnya buat teman-teman di sini yang gap year, maksudnya gagal di SBM, ya semangat gitu loh. Maksudnya nggak ada nggak ada kesempatan di saat itu, mungkin next time kesempatannya jauh lebih bagus kayak gitu. Pokoknya persiapin aja, manfaatin waktu dengan baik kayak gitu sih. Ada pesan nggak buat teman-teman yang mungkin gap year dan kayak apa sih yang perlu dipersiapin gitu selain belajar misal? Mental. Iya sih, terus setuju. Kenapa kalau mental? Karena kalau kita sebelumnya udah pernah gagal, pasti waktu kita akan ujian lagi nih, pasti kan, wah keterima nggak ya, keterima ya nggak. Bebannya kayak lebih Bebannya itu tinggi lebih ya. tinggi karena merasa kayak kemarin aku udah gagal, mas aku Iya nyoba sih, ini gagal lagi gitu. benar. Nah, nggak boleh kayak gitu, nggak boleh nanamin pesimis kayak gitu. Kalian harus kayak semangat kayak apapun itu, apapun jalurnya dan apapun kayak orang bilang coba ini, coba aja. Kita nggak ada yang tahu loh kita itu. Keterima di mana? Iya, ya? keterima di mana, mau jadi apa sih kita juga nggak ada yang Iya tahu. benar-benar. Jadi kembali lagi ke usaha gitu loh. Maksudnya ya gagal itu emang sesuatu yang wajar. Intinya cari peluangnya itu loh. Usahanya itu yang paling penting. Oke. Nice ya buat kalian yang mungkin penasaran lagi dengan info-info mandiri yang ada di UNESA ataupun mau share juga cerita versi kalian gap year, boleh banget ya. Kan aku juga nggak pernah ngebahas masalah gap year dan aku mumpung juga ketemu Sasa yang termasuk orangnya strong enough ya karena udah 2 kali gagal SBM loh akhirnya bisa kuliah ya. Ini membuktikan bahwasanya banyak jalan menuju Roma gitu loh. Maksudnya ada aja peluangnya, pokoknya manfaatin betul privilege dan juga kesempatan yang kalian punya kayak gitu. So guys, I think that's all my video ya. Cukup sama Sasa, and if you have another questions just drop your comment in comment sections. Goodbye everyone.